Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Priyani dengan NIM F202001090 Prodi Farmasi. Asal kampus Universitas Mandala Waluya Kendari. Di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kulit, lidah, dan hidung. Pertama, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi kulit. Kulit adalah kelenjar hologrin yang cukup besar dan melakukan respirasi seperti jaringan tubuh lainnya. Organ tubuh ini merupakan yang paling besar dalam melapisi seluruh bagian tubuh, membungkus daging dan organ-organ yang ada di dalamnya. Pada orang dewasa, kulit memiliki luas 1,6 sampai 1,9 meter dengan tebal 0,05 dan 0,3 cm. Secara histologis, kulit tersusun atas 3 lapisan. Yang pertama yaitu lapisan epidermis, lapisan dermis, dan lapisan subkutan. Tidak ada garis tegas yang memisahkan lapisan dermis. Subkutan ditandai dengan adanya jaringan ikat longgar dan sel-sel membentuk jaringan lemak. Sedangkan lapisan epidermis dan dermis dibatasi oleh taut dermoepidermal. Epidermis merupakan jaringan epitel pelapis pipi dengan sel epitel yang mempunyai lapisan tertentu. Lapisan ini terdiri dari 5, yaitu lapisan tanduk, stratum corneum, lapisan bening, stratum lucidum, lapisan berbutir, stratum granulosum, lapisan bertajuk, stratum spinosum, dan lapisan benih, stratum germinativum. Dermis merupakan jaringan ikat fibrolaktis yang di dalamnya terdapat pembuluh darah, pembuluh limfa, saraf-saraf, kelenjar keringat, dan kelenjar minyak. Lapisan subkutan adalah kelanjutan dari lapisan dermis, terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Lapisan sel lemak disebut panniculus adipose, berfungsi sebagai cadangan makanan. Sel-sel lemak merupakan sel bulat besar inti berdesak ke pinggir sitoplasma. Fungsi kulit sangat kompleks dan berkaitan satu dengan lainnya. Di dalam tubuh manusia, fungsi kulit tersebut antara lain sebagai pelindung bagian dalam tubuh, mengeluarkan zat-zat yang tidak berguna atau sisa metabolisme, pengindra, mengatur suhu tubuh dengan mengeluarkan keringat dan mengeluarkan otot dinding pembuluh darah kulit, pembentukan pigmen kulit, produksi vitamin K, dan sebagainya. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi lidah. Bagian-bagian lidah, sebagian besar lidah tersusun atas otot rangka, terlekat pada tulang hyoideus, tulang rahang bawah, dan trochleus stolidus di tulang pelipis. Terdapat 2 jenis otot pada lidah, yaitu ekstrisik dan intrinsik. Lidah memiliki permukaan yang kasar karena adanya tonjolan yang disebut papila. Terdapat 3 jenis papila, yaitu papila filiformis berbentuk seperti benang, papila circumvallata berbentuk bulat, papila fungiformi berbentuk seperti jamur. Terdapat 1 jenis papila yang tidak terdapat pada manusia, yaitu papila polylata pada hewan pengerat. Tunas pengecap adalah bagian pengecap yang ada di pinggir papila, terdiri dari 2 sel, yaitu sel penyompong dan sel pengecap. Sel pengecap berfungsi sebagai reseptor, sedangkan sel penyompong berfungsi untuk menompang.
pada mamalia dan vertebrata yang lain pada lidahnya. Terdapat reseptor untuk rasa. Pucuk-pucuk pengecap ini ada yang tersebar berkelompok dalam tonjolan epitel yang disebut papila. Terdapat 4 jenis papila. Yang pertama filiformis, fungiformis, foliatel, circumplate. Kuncup-kuncup pengecap dapat merespon 4 rasa dasar, yaitu manis, asam, asin, dan pahit. Masing-masing rasa berbeda-beda, yaitu rasa asin lidah bagian depan, rasa manis lidah bagian tepi, rasa asam lidah bagian samping, dan rasa pahit lidah bagian belakang. Lidah dapat dibagi menjadi 3 bagian, yaitu radix, corpus, dan apex. Radix lidah melekat pada tulang hyoid dan mandibula. Di bagian bawah kedua tulang terdapat otot geniohyoid dan otot biliohyoid. Korpus lidah berbentuk cembung dan bersama apex berbentuk 2/3 anterior lidah. Radix dan korpus dipisahkan oleh alur yang berbentuk V yang disebut sulcus terminalis. Persarapan lidah pada lidah dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 4,5. A. Saraf sensoris untuk mempersarafi. B. 2/3 anterior oleh nervus lingualis, dan 2, yaitu 1/3 posterior oleh B. 2/3 anterior oleh serabut nervus fatalis. 3. 1/3 posterior oleh nervus glossofaring. Saraf motorik mempersarafi otot-otot lidah, yaitu otot styloglossus, hyoglossus, dan geniologus. Bagian-bagian lidah secara garis besar, bagian lidah bisa dikelompokkan menjadi 5, yaitu dasar lidah. Dasar lidah terletak di bagian sepertiga belakang. Bagian lidah ini terletak di mulut bagian belakang yang dekat dengan tenggorokan, berbeda dari bagian lidah lain. Dasar lidah tidak bisa digerakkan secara bebas. Bagian inilah yang menempel dengan tulang hyoid dan tulang rahang bawah. Badan lidah, lalu 2/3 bagian lidah lain disebut dengan badan lidah. Bagian ini bisa digerakkan secara bebas dan bertanggung jawab atas beberapa fungsi lidah. Ujung lidah. Sesuai namanya, ujung lidah adalah bagian lidah paling depan dekat dengan bagian belakang gigi seri. Sama seperti badan lidah, ujung lidah juga bisa digerakkan dengan bebas. Dorsum lidah. Bagian ini terletak di antara dasar dan badan lidah. Dorsum lidah adalah bagian yang permukaannya terletak sedikit lebih naik dari badan lidah. Bagian ini terdapat garis cengkungan berbentuk seperti huruf V yang disebut sulcus terminalis. Bawah lidah. Bawah lidah adalah bagian yang terlihat saat ada yang mengangkat lidah. Di bagian ini pembuluh vena terlihat jelas berwarna ungu kebiruan. Bawah lidah juga terkandung berfungsi sebagai tempat pemberian obat. Sebab untuk jenis obat tertentu, penyerapannya terjadi lebih cepat apabila diletakkan di bagian ini pada lidah. Yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang anatomi fisiologi hidung. Hidung adalah indera penciuman. Indera pencium kita atau olfaksi barangkali 20.000 kali lebih sensitif dibandingkan dengan indera pengecap kita. Kita dapat mengecap kinine dalam konsentrasi 1/2 juta bagian, tapi kita dapat mencium
Mercaptas sejenis zat kimia dalam konsentrasi sepertiga per miliar bagian. Reseptor olfaktorius. A. Daerah reseptif olfaktorius dalam langit-langit kafum nasalis pandangan media. B. Pembesaran epithelium olfaktorius menunjukkan sel-sel reseptor, sel-sel sustenkular, sel-sel basal, dan formasi dari tractus olfaktorius sebelah dalam bulbus olfaktorius. A. Penciuman bau primer. A sangat sukar untuk mempelajari sel-sel penciuman, dan oleh sebab itu kita tidak mengetahui dengan pasti rangsang kimiawi primer yang mana yang dapat mengingatkan jenis sel penciuman tertentu. B. Adaptasi terhadap bau seperti pada penglihatan. Penciuman dapat beradaptasi dengan baik. Sekali pada waktu pertama sekali mencium mungkin bau itu menyengat, tetapi setelah semenit atau lebih bau itu akan sukar sekali tercium. 3. C. Bau yang tidak tertutupi, tidak seperti mata yang dapat melihat beberapa warna sekaligus. Pada saat yang bersamaan, sistem penciuman hanya dapat mendeteksi satu macam bau pada suatu saat, padahal bau bisa terdiri dari beberapa macam bau. Bila bau busuk dan bau bunga hadir bersamaan, maka yang dominan ialah intensitasnya lebih kuat, tetapi bila keduanya mempunyai intensitas yang sama, maka bau yang tercium terletak di tengah antara bau busuk dan bau bunga. D. Hantaran sinyal penciuman kesusunan saraf pusat, karena penciuman adalah fenomena subjektif yang hanya dapat diteliti secara memuaskan pada manusia. Sedikit sekali yang diketahui tentang hantaran sinyal mata. Di belakang saya sudah ada gambar susunan sistem penciuman dan jalur untuk menghantarkan impuls penciuman ke suasana saraf pusat. Sekian dari video saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.